فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Dan para tabiin-tabiinnya, dan kelak di yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika saya menghadiri Maulid Nabi, kamu dibacakan Mahalul Qiyam, kita berdiri semua, itu ya Allah, Ibu pikirkan bagaimana ketika misalkan Rasulullah pada waktu itu hadir di tengah kita, apa yang akan terjadi? Jangan sedikit pun kita merasa bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa, manusia yang tidak ada artinya. Itu artinya kita bakal nanti tidak akan diketemukan bersama Rasulullah, karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa kita itu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang akan kita cintai. Kalau kita berkumpul dengan Rasulullah, subhanallah, ya. Maka dari itu, mari ketika kita ada kegiatan yang kaitannya dengan di situ akan diadakan Maulid Nabi, hadirilah. Saya berkali-kali ketika hadir di Maulid Nabi itu bercucuran air mata, karena bagaimana kalau nanti di yaumil akhir kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, orang tua kita, kakak adik kita, anak-anak kita, cucu kita berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh bisa apa? Bisa ngedadak? Bisa. Minyak goreng bisa, gula bisa, kecap bisa. Udah, saya berangkatlah ke majelis, kan saya nggak tahu majelisnya seperti apa. Aduh, eta ibu-ibu sepuh semua, terus cericing, ting ada nguting gitu. Iya, yang ngelihat semua kan di dia puguh gitu ya. Dia cuma tepuh gitu. Ayah nyarane kan gini ya. Ini mah nyengeyek. Pokoknya beres ya lah. Ya gitu. Jadi sudah dari situ sambil saya ceramah, saya WhatsApp ke Alfamart tadi, tolong dong dibungkus sekitar 75 packs itu. Bungkuslah oleh mereka dan datang pakai mobil baknya ke masjid. Saya Sherlock pada mereka bayar di tempat. Insya Allah mereka sampai nangis, saya dapat beras 5 kilo. Ya Allah. Sementara saya di sini biasa diawur-awur maraban Japati, coba. Benar tuh. Sementara itu, ya Allah ya Rabbi. Jadi saya pikir bersyukur kalian dalam hati saya, bersyukur kalian Bu, kalian tidak akan terlalu banyak diminta pertanggungjawaban di alam sana. Dan saya yang pasti punya yang harus saya pertanggungjawabkan di sana, saya sebar di sini. Sebelum itu kan dalam hati udah. Sok ibu-ibu sok nuara terus caranakan. Alhamdulillah nyisa 2. Saya bilang buat TKM aja pulang saya. Hanya sekedar bahagia saja untuk bisa. Ternyata kebahagiaan itu juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ikhlaskah? Itu kan pertanyaannya. Saya bahagia membagikannya, tapi ikhlaskah? Saya jalan, saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sepanjang jalan tol ya, sampai Pasir Koja la ilaha illallah la terus. Kenapa? Kita tidak diciptakan oleh Allah untuk apapun kecuali Allah menginginkan kita ibadah. So ibu, udah bersama suami di rumah nggak akan gelut, mual, mau ibadah mau mual. Ada gitu ibadah gelut? Nggak ada. Ibadah melotot ada? Nggak ada. Ibadah curiga sama suami ada? Nggak ada. Suami ternyata ngaco, dia bokasa saha. Ya antap, biarin aja, nggak usah ditanya, nggak usah ditegur. Kesalahan dia, keburukan dia adalah guru yang akan menyempurnakan kita kan? Mungkin itu juga setelah saya melakukan muhasabah dengan kekasih di rumah. Iyalah, kekasih lah, manusia tahan bandingan, dibentang bandingan lempeng ya. Jadi hubun itu cinta. Biji habah, biji kopi itu hub.
Kemudian hub ini ditanam di tanah atau di media tanam, dia akan tumbuh, cambah, hilang bijinya. Cinta itu pada awalnya, sebelum ada rumah tangga, cinta. Setelah rumah tangga muncul kecambah, sudah tidak hub lagi, sudah tidak cinta lagi. Yang ada apa? Mawaddah, cinta yang harus diperjuangkan. Yang ada itu. Dan dengan istri mas setelah akad nikah sebulan langsung bosan itu. Iya, langsung rudet gitu. Ih, ning hidupna kieu. Itu jadi masalah. Alah, geuning kelekna kieu dulu mah semuanya apa langsung curiga. Jadi curiga. Misalnya, artinya semua keburukannya nampak. Bukan keburukannya nampak, manusianya nampak. Terus aja ibadah. Saya lakukan muhasabah dengan istri di rumah, apa yang membuat kita tidak sampai bisa tanpa marah 40 tahun kebayang tuh. Tanpa marah, saya sendiri, anak saya nyebut bapak pada rumah tangga teh action, bukan drama, bukan. Nah, bukan drama, itu harmonis. Saya nggak harmonis dengan istri saya. Terus action, wah gelutan, gitu. Jadi apa itu rumah tangga? Ya perjalanan ibadah aja. Buruknya dia, bukan tugas saya untuk merubah dia jadi baik. Tapi tugas saya memanfaatkan keburukan dia untuk saya belajar jadi sempurna. Gitu. Iya kan? Salah-salahnya anak menantu itu guru saya yang mengajari saya menjadi bijaksana. Bukan saya harus berubah menantu menjadi satu frekuensi dengan saya. Setelah kita tampil di sebuah menara yang tinggi, mereka juga akan meneladani kita dan mau dengan sendirinya mereka akan satu frekuensi dengan kita. Nggak usah pakai nasihat. Terus saya tanya anak saya, adik kamu pernah nggak sih sama bapak disuruh sholat? Belum pak, saya belum pernah nyuruh anak saya sholat. Ih, terus satu, enggak pak kami sholat kok. Saya belum pernah nyuruh anak saya berbuat baik. Enggak pak, kami berbuat baik. Nah bisa, ya kami tirulah, meniru rupanya mereka. Sudah terserah. Yang jelas pertama, tidak pernah berbicara uang dalam rumah tangga. Istri saya nggak pernah minta uang. Karena saya selalu memberi sebelum dia meminta. Istri saya nggak pernah minta itu, minta ini, saya selalu ngasih sebelum dia minta. Anak saya juga begitu. Dan satu hal, pas saya nggak pernah berantem. Tapi kalau ada nggak sih kesal sama istri? Ada greget pengen nyekek. Bagaimana tidak greget pengen nyekek, kan istri masuk serba salah di mobil. Mah, kalau papa meninggal gimana mah? Ya mama mah kalau ada rezeki ya nikah lagi beren. Aduh, kata suaminya kan, ya sudah, mudah-mudahan dapat ketemu yang lebih soleh, yang lebih membahagiakan, lebih baik dari papa ya. Didoakanlah papa. Apa kata istrinya? Amin. Amin saya tak. Itu perempuan. Terus dia balik nanya, si ibu ini balik nanya ke suaminya, kalau mama meninggal papa gimana? Ya kalau ada rezeki mama papa saat ngarawat atau gak bisa ngerawat sendiri, kawin meureun bapak ge. Nah udah di dunia mau orang can mau terus ngadoakeun kawin. Ada dicarekan doa di dunia mau siap-siap usai cadangan bla bla bla. Dimarah kalau kita ngejawab itu, laki mah serba salah. Jadi wajar kalau pengen kayak. Nah, ketika ada greget seperti itu, wajar ada KDRT, wajar. Ketika ada greget, karena itu dalam Islam istri yang hebat kalau sudah sholat, saum, tidak menyelisihi suami, bukan berarti tidak mengerti ya, atau bukan berarti mengerti kepada suami, tidak ngerti juga taat aja. Nggak akan ada pertengkaran. Iyalah, nanti Allah yang membuktikan dia atau tidak benar atau salah juga. Yes. Sudah pantesan Allah janjikan surga karena berat untuk menjadi seorang wanita yang memaksa paham terhadap pikiran laki-laki. Padahal kalau difikirkan oleh semua biasa teteh. Kan perempuan mah ada ini kan ada rasa penasaran untuk ngelawan teh. Penasaran ya untuk gitu tuh. Untuk ngelawan teh. Ayah pengen ngelawan dulu lah. Ya sudah, nggak ada masalah. Yang jelas ketika kesel, ketika greget, ketika pengen nyekek kayak gitu, saya redakan api di dalam hati dengan ibadah tentunya. Apa yang membuat hati kita reda? Sodako. Apa yang kita lakukan dengan sodako? Saya transfer istri saya. Beres. Istri saya senang, saya bahagia kan itu. Saya tidak marah, dia senang. Bahagia nggak memperkaya istri?
Oh bahagialah daripada memperkaya yang lainnya nggak? Bener lah. Saya bangga nggak kalau saya nikah lagi ketemu dengan wanita kaya dan baik hati? Bahagialah. Dan sudah, karena saya tidak nikah lagi ya udah yang di rumah saya bikin kaya karena dia baik hati, beres lah. Udah saya kayakan aja dia. Dan pada saat saya meninggal saya juga bahagia, tenang bener. Istri saya sudah jelas bekalnya kan itu. Sudah. Saya dingin marahnya, kesal sama besan, ya udah ajak piknik besannya, kesal sama menantu, transfer sama menantu, beres sudah, nggak ada masalah. Jadi ternyata ibadah bisa meredakan api amarah. Jangan pernah bicara uang. Terus jangan rusak mata kita, penyakit ain. Alhamdulillah belasan tahun saya tidak pergi ke supermarket, ke mall, nggak lempeng. Jadi saya nggak tahu ada apa di mall. Karena saya nggak tahu ada apa di mall, uang 1 juta penting tuh? Enggak lagi, buat apa? Saya nggak tahu beli apa, kan itu. Kenapa ibu menganggap penting uang 5 juta? Tas lucu. Padahal di Instagram lu iklan bohong kan nih. Iya, itu berharga uang itu karena apa? Karena kita melihat iklannya. Sudah di usia kita di atas 50 tahun atau 45 tahun ke atas, berhenti melihat iklan dan perlunya kita paling alat mandi, buat makan udahnya itu. Makan juga nggak aneh-aneh kan itu. Padahal saya sekarang disuguhi makanan steak misalnya, saya suka. Tapi pasti lama nggak gayem lah. Terus saya dikenyataan ampasnya pijet. Gigi saya lengkap, tapi insya Allah saya sudah tumpul. Sudah tidak pantas makan itu, kan itu. Sudah pantasnya sudah yang lain saja, sudah nuara ribu lah negara rampang. Bubur susu malah. kalau saya tidak bergigi mungkin istri saya kayak ngalungkeun bubur kenyot. Kenapa dikenyot? Kan tidak ada giginya. Uyup beres sudah gitu. Untung masih ada. Tapi itu sudah menjadi hal. Kenapa Allah sulitkan kita mengunyah supaya kita memilih? Kenapa Allah tidak nyenyakan tidur kita supaya kita tahajud? Kenapa kita tidak segembira dulu saat belanja supaya kita sedekah? Kenapa kita tidak se-fresh dulu ketika traveling supaya kita silaturahim aja lah, jangan jauh-jauh jalan-jalannya kan itu. Masih bisa, masih, tapi tong balagatos. Terus yang deket-deket aja, hari Karoma mau di jalan-jalan, hari Kawa di Cianjur Utara, bener gitu. Sok atau yang mau ke rumah Uwa, Bibi, Emang, nguriling. Sudah saatnya kita mengumpulkan orang yang mendoakan kita nanti. Alhamdulillah majelis ini Zahra awet ya, udah dari jam 24 tahun, hampir sama dengan usia madrasah saya, 23 tahun saya. Ini luar biasa, terus bersilaturahim. Satu saat ada yang meninggal kan sini doakan bener. Kunan Bu Ina meninggal, ya Allah dia mudah-mudahan ke surga, mudah-mudahan dapat ampunan, beres. Satu doa saya sudah beres kalau dijawab. Ini ada 100 orang, satu aja dari 100 ini yang berdoa dan dijawab, beres urusan, iya kan? Kita kumpulkan orang yang mendoakan kita. Jangan mengumpulkan benda-benda di rumah, karena benda itu tidak akan mendoakan kita, malah meminta pertanggungjawaban kita nanti. Ya, jadi ibadah. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Allah ciptakan anak kita untuk ibadah, cucu kita untuk ibadah. Dekatkan anak kita kepada Allah supaya nyaman mereka beribadah. Susah nggak ibadah? Susah kalau nggak kenal kepada siapa kita ibadah. Harus kenal. Terus supaya kenal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah aja. Sekarang ibadah aja. Sibukkan kita dengan ibadah supaya tiba-tiba saja Allah dengan hidayahnya menganugerahkan kita kenal kepada Allah. Kalau sudah kenal mah itu yang namanya kenal sama Allah. Bisa. Dulu saya merasa, kok bisa ya orang di Masjidil Haram misalnya, imam masjid sholat, kok bisa ya nangis? Saya coba ayat-ayat menakutkan, ayat-ayat yang sedih, enggak. Saya baca senang, enggak. Ada apa sih kok bisa nangis ya mereka? Masya Allah. Ternyata itu hidayah dari Allah. Tiba-tiba saja saya baru baca, inna a'tayna kal kautsar. Aku sungguh telah aku berikan padamu nikmat yang besar. Langsung kebayang nikmat Allah yang begitu banyak. Dan buat saya nikmat Allah yang banyak ini istri saya, itu nikmat luar biasa.
karena sesuai dengan doa waktu saya bujangan dulu, ya Allah, saya mendadak soleh punya, mendadak soleh, tahajud, saum, Senin, Kamis, ya, betul. Wah, segala rupa sunat-sunat dilakonan, hanya minta jodoh kepada Allah karena saya nggak berani nyari, kurang percaya diri untuk nyari. Ya Allah, Engkau pemilik wanita di muka bumi ini, Engkau tahu siapa saya, berikan kepada saya satu ya Allah, hamba-Mu yang mengerti saya hari ini, nanti, dan kelak. Dan itu diijabah. Memang salah sih doanya satu aja. Coba mun opat ya Allah, si kena beres. Iya, terus dari empatnya punya anak banyak, masing-masing 12. Seger badannya 12 48 lebaran udah cukup saminggu. Berarti komar diborong pasti. Iya, mas, kenapa begitu? Karena pasti makin banyak anak, makin banyak rezeki pasti itu. Istrinya 4 pasti kaya, pasti. Nggak ada orang istri 4 miskin, nggak ada. Asli. Ya. Yang istri 4 miskin nggak ada. Yang istri 1 miskin banyak. Benar tuh? Yang istri 1 miskin, istrinya 1 miskin banyak. Tiap kelurahan ada. Istri 4 nggak ada yang miskin. Pengen miskin, pengen kaya. Matinya lah. Kumsi jadi pemasial. Oke. Jadi ini. Mari kita apa namanya? Bangun ibadah kita. Ibadah saja. Syahadat sudah, sholat, saum, zakat, haji, sholatnya sudahlah di atas usia 50 tahun, jangan meninggalkan yang sunat. Kerjakan seberat apapun, jangan meninggalkan yang sunat. Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kita, ibadah-ibadah kita yang mungkin salah-salah dilunaskan oleh ibadah sunat. Kalau tabungan ini, kalau keuangan ya, yang wajib itu bayar hutang, bayar cicilan pada. Yang sunat itu tabungan. Kalau cicilan saya ada kurang-kurang, misalnya telat, ada denda, ada apa, itu diselesaikan oleh tabungan. Kalau nggak punya tabungan, diselesaikan oleh neraka. Kan neraka heula baru ke surga kan itu. Kita mah udah pastilah ahli surga insya Allah. Hanya itu kamana heula. Itu. Dan jangan dianggap remeh ya. Kamana heula teh berapa lama itu juga jadi permasalahan. Saya nggak berani mengkaningkan yang namanya kesalahan kita yang masuk. Insya Allah lah sholat kita menghapus dosa, beres ya. Saya yakin ibu semua rajin sodako kita menghapus dosa, beres. Innal hasanata tudhibna sayyi'at, sudah. Sesungguhnya perbuatan baik menghapus dosa. Ya. Terus antara sholat dan sholat ada dosa yang dihapus. Haji dan haji, umroh dan umroh ada dosa yang dihapus. Itu luar biasa. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah beristighfar. Kita istighfar pasti dikabul, diampuni. Terus alladzina yastaghfiruna fil ashar, mereka yang beristighfar pada saat sahur. Saya yakin kita semua banyak yang bangun tidur langsung istighfar, ya kan? Itu luar biasa. Sudah beres Bu, tinggal dosa ini nih, dosa lampu sen ke kanan belok ke kiri. Kita dosa. Kenapa dosa lampu sen ke kanan belok ke kiri? Saya pernah itu ibu-ibu di depan saya pakai motor juga, dia lampu sennya ke kiri, ke kanan. Saya mau nyusul dari kiri, hari pek mengkol kubrak saya. Si ibu nama lempeng wes ya, lempengnya tanpa dosa aja kan nggak sih. Minta amin. Jadi ada itu dosa nggak? Dosa. Ibu pernah berhenti di pinggir jalan hanya untuk membeli makanan yang ada di pinggir jalan? Pernah di depan saya ada mobil ibu-ibu pasti, dan saya sudah tahu itu ibu-ibu karena dia teriak, "Ma, tukang comrok. Ini 2 jalur, 2 mobil aja. Udah nggak bisa nyalip, diam. Mang, 10. Oh, 10 aja. Udahlah, paling ngebungkus 10 berapa detik sih? Nggak gorok di, nuhanet mang. Digoreng heula. Saya klakson kan, tret. Dia langsung teriak, "Kedung." Iya. Ibu-ibu dah diam. Jadi nggak tahu. Puluhan mobil ke belakang karena itu fix time jam 4:30 gitu, berhenti semua. Berapa banyak orang menggerutu dan berapa tetes bensin terbuang gara-gara comrok. Yang salah tukang comrok dagang di situ, yang beli atau saya di belakangnya? Tiga-tiganya. Saya salah juga karena tidak mengambil jarak. Kalau jalan pelan tuh harus ada jarak 10 meter supaya bisa nyalip pada saat berhenti mendadak kan itu harus. Apalagi jalan cepat harus ada jarak.
Si ibu salah, semua salah. Tapi yang salah, ibu ini harus beristighfar. Caranya meminta maaf kepada orang yang terganggu. Berapa puluh yang terganggu. Sempat nggak dia minta maaf? Enggak. Terus kemana dia minta maaf? Siksa Allah. Terus orang yang sudah meninggal, kumaha tuh? Saya punya salah sama ibu saya. Wallahu a'lam. Saya punya salah sama bapak saya. Saya punya salah sama tetangga. Tetangga saya sudah meninggal. Saya tidak sempat minta maaf. Apa yang harus kita lakukan? Bingung kan? Istighfar. Mintalah kepada pemilik dia, ya Allah ampuni dia, ampuni saya. Maafkan saya atas kesalahan saya sama dia. Itu betul-betul harus diakui. Pernah kan salah sama suami? Sering tidak disadari dengan suami tika jawan, hei, itu yang ngeyeng, ih. Itu kan gak ada, padahal suami mah sudah full style di dalam rumah. Ih, itu. Si Gana lurah ada, lurah sabelah. Jangan Bu. Itu hamba Allah ya. Hamba Allah yang kita harus sikapi dan kita harus bijaksana mensikapinya. Harus itu. Kenapa saya nggak bosan-bosan 40 tahun bareng sama istri saya sampai tadi pagi saya nanya Umi umur berapa? Sekian. Oh, mantap ya lah. Waduh. Itu teh bahasa yang tidak sengaja dan itu membuat dia berbunga. Iya. Kamu umur berapa? 40. Ninggal sudah kia pan bener. 40 tahun teh di jembel ngajapre. Ya kumaha perawatan lah. Ya, kumaha perawat dirawat. Yang bertugas merawat istri siapa? Bukan dirinya sendiri. Kenapa Kang tugas kita merawat istri? Karena istri keindahannya untuk kita. Maka keindahan dia itu harus kita yang memilihkannya. Jangan suruh dia indah sendiri. Karena indahnya dia mungkin untuk orang lain dan selera dia belum tentu suami suka. Dan perlu difahami Bu, saya sudah survei. Banyak suami tidak suka kepada cara ibu berpakaian. Terus ditegur, enggak. Daripada gelut. Iya. Mama ini itu pantas, nggak enak istri mah ditegur gitu teh. Ya udah diemin aja. Jadi bagusnya suami yang menyiapkannya. Kalau suaminya sudah universal, seleranya sudah kasih uangnya aja. Mama 5 juta skincare. Mama 5 juta lagi pedicure, manicure. Pulang kinclong ya kan. Mama kemarin aku lihat mama badminton. Kenapa yang nyangkutnya betul? Kenapa yang nyangkutnya perut? Bukan kok. Nah, ya ngajar perut nyusul ke cemas. Ya Allah. Ini 60 juta beresan. Kira-kira beres? Ya beres. Kalau ingin cantik, oleslah. Sudah yang ada saja dibuat cantik kan itu ya. Untung gak ada suami kecuali 3 orang, 4 orang. Yang ada aja dibuat cantik. Udah beres. Saya punya mobil tua. Ngegores, saya poles. Ketok, beres. Saya bangga dengan mobil saya. Ditawar berapa ratus juta? Oh enggak dijual. Ini mobil waktu kuliah. Atulah ini saya suka, emangnya saya juga suka. Gak bisa, jadi cepat. Kenapa saya rawat habis-habisan istri saya? Supaya pada saat saya meninggal, selling pointnya mahal. Nggak ada yang berani beli dia, karena standar dia saya. Benar tuh? Tapi kalau saya asal-asalan ngurus istri saya, suatu saat saya meninggal, asik menang situ. Gitu. Habisin Pak. Habisin kamu. Dimana kita meninggal, saya bingung nyari pengganti aslinya. Kenapa? Gampang cari pengganti kalau kitanya pas-pasan kan itu ya. Begitu juga jadi istri. Jadilah istri yang istimewa. Suatu saat istri meninggal, bingung suami mencari gantinya. Melihat yang ini lucu sih, tapi bisa masak nggak kayak dia? Ya, lucu sih, tapi bisa nggak sih selembut dia? Lucu sih, tapi bisa nggak sekreatif dia? Kan urusan kreatif, maaf ya, jangan pernah menyalahkan urusan seks dan menyalahkan umur dalam urusan seks. Tidak, umur tidak salah. Yang salah kreativitas kita yang kurang. Nah harus kreatif kan? Ya masuk dari awal akad nikah berbisiknya gitu, memeluknya gitu, mengusapnya gitu, aromanya gitu. Belum lagi ini tangannya bekas cuci, ngepel dan lain sebagainya, kasar dong. Ibu sering tidak sadar tangannya kasar. Eta suami dipegang temen asa dia amplas. Wajar nggak kalau tidak ngorejat punten? Asa dipan. Wajar kalau dia tidak bergairah. Menatel gesrek lah kesampean rombengan. Pak, mama yuk atul tonggong gas lu kesampean.
Jangan. Kreatif Bu. Ternyata saya sudah, maaf ya saya sampaikan ini karena ternyata nggak ada ceramah tentang ini. Suatu saat ada yang konsultasi, akhirnya saya sampaikan, sok buat usin kreatif. Kalau suami suka ikan, ibu jangan pakai spray gambar kucing. Hasilnya bisa ditewak. Kalau suami suka ikan, bikin spraynya gambar kolam, dasternya gambar ikan. Sampai ibu teh dioprek, diputer. Hilok non, iya dikuliling. Cik di jalan lain non, ning bujal. Artinya ayah oprekeun gitu. So, enak daripada suami suka ikan, hari ibu spray bunga. Halah janganlah, harus disesuaikan hal seperti itu kan sederhana ya. Termasuk makanan. Ibu ingin tetap bapak berbahagia, jangan dikasih makanan yang terlalu enak. Cukup yang enak aja. Jangan terlalu enak. Ini mah dikasih lemak, dikasih gula, dikasih tepung. Jangan banyak kok makanan pilihan yang membuat suami tetap bugar. Nu ditoel morejat geuning. Iya. Ayo us toel di Tanjung Cicing. Morejat kan bahaya kan. Jadi itu ya. Kembali lagi hayu orang ibadah saja. Sholat kita nasihati diri kita, dengan saum kita nasihati diri kita, dengan haji kita nasihati diri kita. Pas saya tawaf umroh, pas tawaf bener ya, hidupnya ada telewiti nguriling, keliling kita berhenti dulu takbir nguriling deh, hanya gitu hidup ini kan. Ya sudah, sepanjang saya jalan keliling saya berdoa. Sudah, sepanjang hidup saya, sepanjang hari saya berdoa. Siapa tahu kita meninggal baik dalam keadaan kita berdoa. Kebayangkan indah sekali pas, ya Allah, ada orang nyebrang, ya Allah selamatkan dia yang nyebrang. Kelopak orang maut, surga tuh. Kita sedang bergaduh, sedang ngobrol sama Allah. Allah sedang dekat, nggak apa-apa nggak diijabah juga. Dan saya juga ngeri kalau diijabah. Saya punya teman-teman yang mendapatkan terapi dari saya 2 tahun sudah, baru terasa hasilnya. Jangan pernah tinggalkan wudhu. Ada batal pergi di perjalanan ke musola, ke Alfamart, apa wudhu terus. Kalau memang jauh dan sudah batal tayamum, terus saja dijaga wudhunya. Dia jaga lisannya karena dia sudah wudhu. Dia jaga telinganya karena dia sudah wudhu. Dia jaga hatinya, kakinya, tangannya, kepalanya, pikirannya karena dia sudah wudhu. Allah Maha Suci dan sudah saya sucikan, saya tidak akan kotori saya. Hasilnya apa Bu? Sacidu medu seucap nyata. Adek jangan main di situ, nanti jatuh, buruk jatuh. Sacidu medu, akhirnya dia waspada kan setelah terbukti hal-hal kecil seperti itu. Dia hati-hati bicara. Betul-betul. Loh, mereka datang lagi sama saya, Sat, kenal sekarang saya setiap ngomong ya. Bicaralah yang baik-baik, doakan yang baik-baik tentang banyak orang karena wudhu kamu yang membuat kamu memiliki suara surga. Ya. Ibu pengen diijabah kayak gitu? Untuk menjadi suami rada cari bola. Ya. Ibu cerewet, suami supaya kuat menahan cerewet gimana? Suami dengan kieu. Ya Allah kuatkan suami saya menghadapi cerewetnya saya. Dan saya mau merubah cerewet saya susah ya. Suami udah dikorekin beres. Dengan torek kan udah aman, tidak lagi menghadapi cerewet beres. Jadi ibadah terus. Ibadah akan membangun karakter kita. Sayang nggak? Ibu tadi subuh sudah menghadap Allah, terus sekarang berbuat salah lagi. Sayang tidak? Lebar. Ibu nanti mau sholat dulu, mau menghadap Allah, sekarang berbuat salah dulu. Lebar tuh. Jangan. Mending nggak dapat dunia daripada kita tidak dapat surga. Nggak apa-apalah nggak bahagia di dunia, nggak apa-apa. Tapi ketika kita nyatakan nggak apa-apa, kita nggak bahagia di dunia, mending ke surga dan kita akan ibadah terus. Saya yakin kita dapat itu kebahagiaan dunianya. Pasti. Jadi hadirin, ibadah akan membentuk sikap kita. Sikap kita akan melangkah terus benar terus insya Allah. Dengan ibadah kita dan yang benar ini akan menenteramkan. Tenang nggak Bu kalau kita tidak berbuat salah? Hari ini tidak berbuat salah, tenang nggak? Tenang. Besok saya coba lagi untuk tidak berbuat salah. Tenang. Kita coba azhar. Sok 1 bulan ke depan, mulai hari ini pulang ke rumah, coba taat
sepenuhnya kepada suami, semengesalkan apapun dia. Siap? Taat ya. Tapi Ustaz, suami saya udah pensiun tapi balagana masih ganu dinas kene, masih kene pakai jeans. Tina jeans dari dompetnya ada rantai, ini sih kepreman padahal laki-laki sih. Jangan geles sama yang seperti itu, biarkan dia gumasep, bener ya? Biarkan dia gumasep, biarkan dia dengan suka-sukanya dia, doakan sing selamat itu aja. Kita taat aja, gampang taat, gampang ngelawan. Gampang taat, gampang ngelawan, ku nafsu tak bisa. Tapi taat lebih mudah. Karena ngelawan akibatnya kita damai nggak? Lagi jalan di pematang sawah, mama gajlek suruh turun ke sawah. Kalau ngelawan, nanonan mama tadi bukan mujair. Yang suruh turun segala rupa ke sawah. Jung kotor kan ini baju teh wah ngecebrek terus ngomong terus kira-kira sampai di jalan lepas dari pematang sawah damai tidak? Gelut ya terus malah cai kopi cai sawah terus saya nggak damai. Coba kalau taat benar bahagia, mama gajleng cebur naik deh si mama ibu isi ketong ngeret hese kan taat lebih mudah, bahkan kesananya muncul kejenakaan. Terus taat saja lah. Cobaan gerak nikmatnya taat itu melembutkan hati. Mama tidur pakai helm, mulai mau pakai helm cukup isi mata tidak gor, tarapan mata, wah capek bangun tidur gelut mah, gelut pasti kena baut pasti, helm. Oh terus ngomong helm ngebahas helm itu seminggu tuh. Kalau tidak taat, tapi kalau taat kan enteng. Mama tidur pakai helm siap. Suaminya nyak buka dari teh, udah taat lagi. Atau misalnya karena hangat ya, hangat dipakai helm tibra, jamran aman ya, mau digegel lagi. Enggak kan tibra mah nggak keras juga. Tahu-tahu gempa bumi, udah gempa bumi rubuh, salamat tuh. Suami awat. Kudu riweuh taat itu lebih mudah. Fatahajjat bihi nafilatal lak, bangun tahajud beres. Pas azan menjelang subuh ada azan awal ya bangun sudah. Atau dari tahajud diteruskan ke Ustaz saya mah tahajudnya sok hese subuhnya sudah ba'da isya tahajudnya. Bisa. Oh, bisa. Ya, sudah beres isya, salat sunat kita tidak mungkin nih bangun capek ya sudah. Saya coba, kalau Abu Bakar melakukan witir dulu, tahajudnya nanti. Kalau Umar langsung tidur dulu, gitu. Dan dia bangun pada kondisi tertentu. Jadi tahajud bisa kok sebelum tarawih itu kan tahajud. Seperti tarawih aja bangun, sudah nggak susah. Ibu kalau kesulitan, tahajud itu kebablasan wae, ya sudah pada isya aja tahajud. Tahajud sama dengan witir. Kalau witir Rasulullah berapa rakaat? Halo? 11. Witirnya Rasul itu 11. Itu 4, 3. Iya. Jadi bukan witir heula bukan. Witirnya Rasul itu 4. Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir, artinya Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud, tinggal dilakukan. Sok gerabu ibu yang belum pernah tahajud, terus tahajud nanti malam. Saya yakin besoknya asapang solehna. Langsung anggur, cali gila launan. Tuangi ngegayem laun, menawa mah tahajud. Demi gaya. Itu. Jadi lakukan saja apa yang diminta oleh Allah, dan ketika kita taat, fadfar bidatiddin, tek langsung disuruh Allah langsung lakukan. Rasakan bedanya hati kita. Output daripada ibadah apa? Output daripada ibadah adalah kesehatan hati. Dan kalau sudah sehat hatinya seperti apa? Sehat. 1000 orang mendoakan saya untuk mendapatkan ampunan, diijabah tidak? Belum tentu. Kalau hati saya belum sehat. Tapi kalau hati saya sehat, 1000 doa itu akan menjadi 1000 ijabah untuk saya. Sehatkan hati, karena yaumun layan faumalun wala banun
illa man atallahu qalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta anak kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Ruangan ini bersih, tertutup. Pas ruangan ini tertutup terus dibuka bersih, aroma yang tercium keluar apa? Harum atau busuk? Harum, bersih. Tapi kalau ruangan ini kotor, tertutup, pas dibuka aroma yang tercium keluar harum atau busuk? Busuk. Ingin suara kita didengar oleh anak, cucu, suami, harum, bersihkan hati kita, maka keluar suara yang bagus. Tuh. Saya ngelihat ada ulama-ulama yang kalah asar ngomongnya, wow, saluras. Tapi saya tahu hatinya bersih, asik aja kedengarnya, ya kan? Ada yang ulama yang lembut suaranya teh, tetapnya busuk karena hatinya busuk. Ada juga penceramah ilmunya luar biasa, tapi kita ngedengarnya nggak enak kan? Padahal luar biasa ilmunya, karena hatinya nggak bersih. Bersihan hati kita, ibadah kita membuat kita bersih hati. Bersih hati membuat perilaku kita pun akan terjaga untuk tetap bersih. Yang terakhir, Bu, ada seorang pemuda disebut ahli surga. Sampai 5 hari Rasulullah mengatakan akan datang ahli surga setiap waktu sholat. Tuh ahli surga mau masuk. Tuh setiap waktu sholat 5 hari itu, tuh ahli surga mau masuk. Ternyata dilihat dia lagi. Masya Allah. Setelah diteliti, dia itu orangnya tidak pernah berontak. Apa adanya, dia terima takdir dari Allah. Sudah punya suami kumisnya baplang karepek, saya dikeroknya ya sudah. Terus saya kaya punya suami janggut tangan sabelah, kumaha dinya resepna gitu. Punya suami punya kebiasaan sepatunya kencang dua anak. Terus dibikin asik, tidak berontak. Dia tidak. Kenapa dia tidak berontak? Hatinya bersih, tidak banyak keinginan, ya kan? Akibat dari hatinya bersih tidak berontak, dia punya ciri kedua bahwa dia ahli surga. Apa? Lisannya tidak pernah menyinggung orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah membuat orang lain kecewa. Lisannya itu bersih. Kenapa? Dari hati yang bersih muncul bahasa yang bagus. Nah, jadi ajakan saya, beribadahlah untuk kesehatan hati, dan sehatkan hati kita dengan tidak berontak, dan mudah-mudahan kita memiliki lisan yang bagus. Bahagia nggak Bu? Cucu-cucu ibu nanti suatu saat lebaran datang ke rumah ibu, kemudian mereka senang cerita sama neneknya. Nenek cerita dong, dongeng gitu. Dongengnya sederhana mungkin. Saya punya nenek, ibunya ibu saya, itu sejuk betul. Saya pulang sekolah, galau di sekolah. Dia duduk di dapurnya itu sebesar gini, ada kursi panjang. Duduk di situ sambil nunggu matang kan, zaman dulu ibu-ibu kayak gitu. Saya duduk, dia duduk, kemudian saya berbaring di pangkuan sambil nangis. Ayah naon, aduh itu saya ingat sekali suaranya. Ayah naon, saya cerita kesana kemari, dan langsung komitos pintar magera. Itu jawabannya, tapi itu memotivasi karena hatinya bersih. Kenapa hatinya bersih? Ibu-ibu zaman dulu, dia tidak pernah keluar rumah dari sejak akad nikah sampai umurnya 98 tahun meninggal. Dari sejak akad nikah ke keluar, kan orang mengalayang. Ayo menghibur mata dan hati. Karena dia mah nggak pernah taat saja. Sekalinya keluar belanja atau apa pasti bareng sama suaminya, sama kakek saya. Ibu pernah baca buku bahasa Sunda dulu di SD, namanya Taman Pamekah. Nah itu kakek saya. Istrinya itu nggak pernah keluar rumah, bersih hatinya, jadi nyaman. Kita semua cucu-cucunya datang ke situ untuk dapat nasihat enak gitu kan. Itu penting sekali, bersihkan, karena kita harus jadi cucu, jadi nenek yang akan menenteramkan cucu kita nanti. Tahu Bu, tahun 2050 seperti yang Najwa Shihab sampaikan, menjadi tahun yang sangat panas sampai 60 derajat. Dan pada tahun itu hanya orang kaya dan punya AC yang bisa hidup rada tenang. Kita hanya bisa tidur pada subuh, karena saat itu yang paling dingin. Kebayang kalau udara sudah sangat panas, stresnya hidup seperti apa? Siapa yang akan menyejukkannya? Kalau kita panjang umur, kita yang bertugas. Kuatkan iman anak-anak kita, kuatkan kedekatan mereka dengan Allah, supaya bahasa kita ketika kita menyampaikan tentang Allah, mereka mau mendengar. Kira-kira mereka mau dengar nggak suara kita kalau mereka tidak pernah oleh orang tuanya dikenalkan pada Allah? Sementara kita bicara Allah nggak akan nyambung, ya kan? Nah, sambungkan dari sejak sekarang.
menghadapi masa berat nanti. Baik, ada yang ditanyakan? Karosnya nggak geleyang, ibu-ibu tinggal kieu aja. Abdi mengemut, enggak? Ada yang tanyakan sih Ibu? Enggak, langsung. Salam. Tadi Ustadz mengatakan katanya kalau istri begitu biarkan saja, menantu itu nggak usah disuruh apa. Bukannya suami itu harus mendidik istrinya, membimbing istrinya untuk ke jalan yang baik. Tadi bilang itu gimana Ya, jadinya? oke. Saya merujuk kepada sebuah kalimat lisanul hal afsalu min lisanil maqal, bahwa keteladanan jauh lebih fasih menasihati orang daripada ucapan. Saya sudah jadi contoh saja. Suatu saat menantu saya ngambil piring makan dia, terus dibawa piringnya ke kamar, makan di kamar awal-awal ya 6 bulan pertama rumah tangga lah. Makan di kamar, dibawa piringnya keluar, simpan tempat cucian, nggak nyuci piring. Nah, yang nyuci piring adalah istri saya. Ditohak nyucinya. Saya tanyakan istri saya, Mi eta kunaon nyuci piring? Kan itu bekas makan dia. Iya. Terus nah Umi dicuci, biarinlah. Kita manjakan dia. Saya yakin suatu saat kita akan dimanjakan oleh dia. Enteng bener. Bahasa nantinya sudah. Nah sekarang gini, bisa nggak saya merubah istri saya? Nggak bisa. Istri saya yang punya kelakuan nggak bagus, nggak bisa saya. Yang merubah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta lakinallah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun. Allah yang memberi hidayah. Ya sudah. Karena itu saya dekatkan diri saya kepada Allah. Cukup saya menjadi hamba Allah yang baik. Insya Allah dari kekurangan istri saya belajar untuk makin bijaksana. Sampai suatu saat istri saya malu sendiri dan membentuk dirinya sendiri. Tidak usah pakai nasihat seperti itu. So, ibu dekat aja lah sama Allah, nggak usah macam-macam sama suami, dekat aja sama Allah. Kesal sama suami, udah dekat aja sama Allah. Kalau suami tetap ngaco gitu, tinggal ngobrol sama Allah kalau udah dekat mah. Ya Allah, cekek. Beres, sudah gitu. Insya Allah Bu, karena buat saya tidak akan, kebetulan dari hasil psikotes, saya itu orangnya introvert, soliter, sendiri. Dan memang saya suka sekali sendiri. Introvert, tidak banyak bergaul. Kalau orang introvert kalau udah ngomong kan bisa tajam bahasanya. Saya takut nyakitin dia. Saya takut istri saya tidak taat. Akibatnya apa? Saya nggak pernah nyuruh. Saya takut istri saya ngelawan. Akibatnya apa? Saya nggak pernah ngajak diskusi. Kasihan ya. Istri saya amanah Allah bukan? Amanah. Terus sudah gitu saya marah. Ketika saya marah, saya sedang memarahi siapa? Amanah Allah. Kira-kira yang boleh nggetok saya siapa? Nggak mau lah saya digetok sama Allah. Apalagi sekarang saya sudah sedikit lagi pulang. Ada masalah sama istri enggak lah. Ya, istri saya dan kebetulan karakter lagi kan yang namanya wanita tuh di usia 55 tahun makin seneng jalan-jalan. Beringkat itu, beringkat ke Masjid Al-Jabar Al-Timur ya? Itu nanan masjid, tapi masjid buat sholat bukan buat piknik. Iya kan? Ke masjid apalagi dulu mah kubah emas, ayo ke Pangandaran, ke mana? Ibu-ibu di atas 55 tahun sok ngaku. Bener tuh. Saya tanya kan ibu-ibu kenapa Bu ini sekarang getol jalan-jalan? Suami udah aman. Gitu. Tapi sekarang kemana-mana sih kan? Dan suami juga udah nggak mau diganggu sama ibu, udah pengen diam di rumah. Itu ibu tinggal layang aja. Kan itu. Silakan, tapi pahami ibadah isinya. Ya, ibadah. Jadi kembali lagi bahwa bagus sekali kalau kita menjadi ibu, nenek, mertua, besan yang mereka ketika menatap kita nyaman karena kita sehat. Itu. Boleh kita berbagi dengan besan. Suatu saat saya bikin kaget besan. Bikin kue di dus, di bawahnya saya kasih uang lumayan, kirim ke Bu, atur lumayan tak kue karena sepisan udah. Pas dia potong-potong itu, Ustad, iya meni aya artosan jangan baso. Udah yang bahagia. Dia juga punya uang itu, tapi kiriman itu membuat kita kompak. Kenapa saya harus kompak dengan besan? Saya kompak dengan besan, asli besan kompak. Saya dagang bareng. Kenapa kompak?
supaya nanti pada saat kalau kami usia tua, anak-anak kami tidak repot ngurus kami, bisa di satu rumah kan. Benar tuh? Mending daripada satu rumah di panti jompo, mending satu rumah di rumah anak kan. Saya bisa kompak sama besan, sudah kompak sama besan kan, seru meren. Rumah saya di Cicahem, rumah besan di Ciberem, anak di alun-alun. Satu saat dua-duanya sakit, anak bingung kan. Kebesan dulu ke orang tua dulu kan itu, ke menantu dulu, ke mertua dulu atau ke orang tua itu kan bingung kan. Tapi kalau sudah kompak kira-kira gampang nggak? Bapak, udah bapak kita bareng ya di sini, kita rawat bareng-bareng, kita panggil dokternya, kita panggil perawatnya, kita bareng di sini. Gampang kalau sudah kompak. Kenapa? Banyak besan tidak mau bareng sama besannya. Karena eta dimulai dari kacaunya orang mau buka besan teh kacau sih, pemain bola sih. Besan orang pemain bola tuh unggal aya bal pasti ditajong gitu misalnya. Kan itu teh jadi masalah. Tapi kalau sudah kompak misalnya, ya, usahakan lu kalau punya besan kompak. Saya nggak biasa pulang malam. Dia teh pergi kemana sendiri pulang malam. Saya nggak nanya dari mana, kamu nggak. Pas dia datang, alhamdulillah selamat sehat. Dah aja. Malah saya bilang, itu ada kopi enak. Bapak tadi beli kopi, pangdinyukeun. Dia merasa bersalah pada saat pulang, tapi dia aku pangdinyukeun. Pelong nggak sih? Akhirnya apa yang dia tulis di Facebook? Mertuaku motivatorku. Aing gitu, aing. Kenapa? Ada soalnya yang nulis di Facebooknya. Kacau itu air. Jadi lisanul hal afsahu min lisan. Keburukan yang Allah pertontonkan untuk kita adalah trainers yang harus membuat kita makin bijak, makin mulia, makin berharga di sisi Allah. Tidak mungkin Allah memberikan keburukan untuk keburukan kita, itu tidak mungkin. Oke, satu lagi kalau ada, enggak langsung aja. Ya, kejar nggak? Satu lagi. Atau nanti aja kita bisik-bisikan. Pak Ustadz mau tanya, kalau dulu kan masih ada suami, surga kita ke suami. Kalau misalnya sekarang suaminya nggak ada, apakah surga itu sekarang ke orang tua? Karena orang tua masih ada dan mertua masih ada. Makasih Pak Ustadz. Setelah istri sudah tidak lagi berimam kepada suaminya, dia kembali kepada orang tuanya, berimam kepada orang tua. Dan tentu seorang istri yang baik adalah istri yang merawat juga orang tua dari suaminya gitu. Dan yang hebat adalah istri yang mengingat semua nasihat suaminya dan menjalankannya seperti itu. Saya tidak banyak nasihat sama istri saya supaya dia interior nantinya. Jadi manggawe kumadinya kalau saya meninggal. Hanya saya bilang kalau bapak meninggal, omat nih, Umi harus nikah lagi. Pahala Umi sampai akhir harus sampai akhir hayat. Pahala menjadi istri. Nah, bapak mau gitu. Dan nggak ada apa yang selevel bapak ayah Korean. Kenapa? Sebab pahala Bu. Ya. Jadi saran saya nikah lagi. Tapi kalau memang nggak, misalnya masih. Dan memang laki-laki mah makhluk setia tuh dibanding perempuan, ya kan ya? Saya setia laki-laki perempuan. Laki-laki mah istri meninggal langsung nikah lagi. Itu teh setia. Kunaon akang udah nikah lagi? Sudah siapa yang ngerawat saya dulu? Teteh ngerawat saya luar biasa, sekarang udah nggak ada yang ngerawat saya. Jadi meni asa hancur hidup teh. Betul-betul berharga kan istrinya. Beda dengan perempuan. Kunaon teh nikah deui? Kapok. Suaminya tidak berharga, hanya ada kerinduan saja. Nah, jadi kembali kepada orang tua Bu, dan berikan contoh kepada anak, karena mungkin itu juga jadi contoh bahwa beginilah menjadi seorang ibu yang sendiri ya. Dan bukan hanya itu, tapi nanti juga mungkin anak-anak kita akan mencontoh kita bahwa ternyata tetap baik juga kepada mertua. Bagaimanapun juga mertua kita yang sudah mantan itu, dia bukan mahram kita, tapi dia pernah memberikan cinta pada yang kita cinta. Doakan terus dan lanjutkan kebiasaan baiknya dan ikuti terus nasihatnya. Baik, hadirin, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, mudah-mudahan Kang
haji ini makin usahanya makin bagus ya, makin berkah, makin memberikan manfaat yang luas seluas-luasnya, dan makin banyak orang yang ditutup auratnya mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan kita juga bisa memberikan manfaat kepada siapapun yang berada di sekitar kita, menjadi teladan bagi mereka dan menjadi jariah untuk orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita juga menjadi cerita indah banyak orang, sehingga orang mendapatkan pahala ketika menceritakan kebaikan kita, bukan mendapatkan dosa pada saat bercerita tentang keburukan kita. Mudah-mudahan kita menjadi sumber pahala banyak orang dari ibadah-ibadah kita. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah letih ketika kita berbuat baik. Jangan pernah capek ketika kita ibadah. Lakukan saja. Mudah-mudahan letih kita menjadi kifarat yang melindungi kita dari siksa api neraka. Itu saja, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita mendapatkan pahala dari kita. Suami-suami kita, Bu, tolong sampaikan salam saya kepada akang-akangnya di rumah. Awas mente cekek. Sampaikan salam saya kepada akangnya di rumah. Salam kompak selalu dan salam poligami. Iyalah, karena insya Allah ibu mau beriman lah ya, tidak akan melarang hal seperti itu. Dan melarang mengalawan kau ya, Bu ya. Mau melarang kau. Kok mau langsung amin. Sing dijawab, sing menang mereka. Ya, karena mudah-mudahan awal itu lah. Ya, jadi teladan, jadi bahan. Kang, jangan macam-macam, Kang. Sebab nanti orang membicarakan keburukan kita, orang dapat dosa kan? Lebih baik orang membicarakan kebaikan kita supaya orang dapat pahala kan itu. Jadi kebaikan saja kita akan sebar kepada semua. Sekian, mohon maaf dan mohon doa sehat pulih. Ya, ada sepulih-pulihnya umur 42 tuh ya. Tetap aja harus pelan-pelan. maksa. Ya, pokoknya mah salah rehat kita semua ya, Bu ya. Juga jaga, Bu, kesehatan suami, Bu. Ini dari saya ya, saya kemarin punya dapat gula, kena gula lah B500. Itu alhamdulillah pulih, Bu. Setelah saya biasakan setiap sebelum makan pakai apa? Apel juga ya, juga apel ya. Terus sedikit saja 1 sendok diminum sebelum makan. Terus apalagi saya biasakan pagi sore itu dulu pakai apa? Minyak zaitun. Ternyata itu bagus. Tolong kasih kepada suaminya kalau ada minyak zaitun, ada yang kapsul kalau supaya nggak enak ya. Kalau saya namanya minyak zaitun Al Hikmah, di online ada. Terus itu zaitun saya minum, dan juga apel saya minum, dan alhamdulillah sekarang tanpa obat sudah pagi-pagi setelah puasa 92, 93 gulanya, dan pada saat siang jam-jam segini ini paling 140 sudah normal. Kemarin waktu gula saya tinggi, saya tidak boleh senyum sedikit pun. Giu, iya, kemanisan. Nah, sekarang saya sudah bebas lagi senyum, terlalu manis bikin orang sesek. Alhamdulillah sudah boleh lagi, Bu Tuti, saya senyum kemana-mana. Karena apa? Gula saya sudah stabil, dan ternyata gula, tekanan darah dan kolesterol itu adik kakak ya. Mereka harus stabil semuanya, insya Allah. Itu ketahuan gitu. Motivasi sederhana sih. Jadi waktu saya kena gula begitu, saya periksa, saya konsultasi ke dokter kandungan. Iya, untung tuh disanggegamkeun. Kenapa ke dokter kandungan? Karena dokter kandungan ini yang membuat menantu saya yang lahiran anak pertamanya sesar, 11 bulan berikutnya lahir lagi normal. Hanya jarak 7 bulan lah, hamil lagi, terus normal, jagoan kan dokternya berarti kan gitu ya. Akhirnya saya konsultasi kepada dia dan dikorek itu sama beliau, dan ternyata ketemu kekhawatiran terlalu tinggi. Kalau saya khawatir tentang madrasah ya, setiap tanggal 20 teh gede-gedekan bayar honor di mana itu, terus kekhawatiran, banyak sekali kekhawatiran ya. Saya khawatir juga panjang umur, sieun maut, ayah saya takut meninggal. Saya ternyata nggak boleh takut meninggal teh. Ingat meninggal boleh, kudu. Ibu punya masalah, sing ingat maut, kalem. Ada masalah apapun kalem, nanti juga mati.
ya. Mau dianya atau kitanya, pokoknya nanti juga berhenti kan gitu ya. Tenang, jangan dibawa risau, tenang kayak mau kan itu. Ibu punya apa? Jadi oh ternyata di rumah itu ke situ, jadi tenang kita. Bukan kitanya ingat meninggal. Alhamdulillah. Bagaimana caranya menekan rasa takut kepada kematian? Saya coba baca hadis, kata dokter ini, baca hadis, baca Quran. Lihat dari sisi hebatnya Allah dan Rasul. Setelah saya lihat dari sisi hebatnya Allah dan Rasul, apa yang terjadi? Saya makin rindu kepada Allah dan Rasul. Ujungnya kerinduan saya mengalahkan rasa takut saya. Seperti saya rindu pada calon istri, saya tidak takut lagi menghadapi calon mertua yang tentara, kan gitu. Dan rindunya gede kan gitu ya, seperti itu. Alhamdulillah mulai. Ternyata ibu juga jangan ada rasa takut, jangan ada hariwang, jangan ada. Semuanya milik Allah. Insya Allah. Punya masalah, ada masalah dalam hidup? Nggak ada. 762 akar 5 itu masalah nggak buat anak kelas 1 SD? Masalah. Tapi buat ahli juara matematika, juara kumon, masalah bukan? Bukan. Jadi masalah itu apa? Masalah itu soal yang tidak ada jawabannya, belum ketemu. Buat apa majelis ini? Untuk menemukan banyak jawaban, kan itu ya, sehingga kita tidak bertemu lagi dengan masalah, kan itu. Jadi gampanglah, tidak ada masalah. Insya Allah kita cari terus ilmu supaya kita menemukan banyak jawaban. Bahkan tujuan saya menyekolahkan anak dari TK sampai mudah-mudahan beres S3-nya itu supaya dia bisa menemukan jawaban dari banyak masalah hidup. Itu aja. Sehingga dia bisa tentram sujud kepada Allah, ya kan? Terus mau tenang. Kalau ada masalah, kalem, engkeke maut. Kalau engkeke pasti maut. Buat apa dipikirin apa kalau maut, benar sih? Model saya mau ini nih, mau balik nama rumah. Kata BPN nggak bisa Pak, tanah Bapak sudah diblok. Diblok kenapa? Jadi nggak bisa balik nama. Nah, karena ini sudah mau jadi pangkalan militer. Iya Pak, nggak tahu. Segera akan ada pembebasan. Jadi saya bakal terusir seperti di Rempang. Iya Pak, sudah. Padahal kata istri saya, nah Bapak tuh sedih, kayak mau. Saya yang meninggal beres masalah kan? Anak saya punya tanah sendiri nggak beres, benar tuh. Tidak ada masalah. Sepakat? Suami kabur kawin deui atau kayak mau. Benar tuh. Tekudu jadi riweuh. Iya, ya. Itu saja. Mohon maaf aku lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.